cuma Hai guys. Itu kelihatan. Halo semua, Yolan here. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian hal-hal dasar apa yang perlu kalian lakuin ketika kalian bermain Heartopia, selain kalian harus menyelesaikan misi harian. Misi hariannya tuh kayak gimana sih, Kak? Nih, misi hariannya tuh seperti ini ya, biji ya. Tuh, ini namanya misi harian ya. Tuh, bisa kalian lihat. Misi hariannya tuh setiap harinya tuh kalian dikasih 5 misi dari orang yang berbeda-beda, tapi NPC-nya masih sama, tapi ya beda-beda lah. Misalnya sekarang ada Massimo, besok gak ada Massimo, diganti sama Blank atau gimana gitu ya. Nah, di sini kalian bisa dapat poin untuk nambah digi member kalian dan juga bintang sekaligus duit ya. Duitnya buat apa? Buat dibeliin furnitur sayang. Terus bintangnya buat apa? Buat dibeliin furnitur juga. Lah, emang bintang bisa dibeliin furnitur? Bisa lah. Ada yang baru tahu atau udah tahu gitu ya? Yang baru tahu nih, gue kasih tahu ya. Nah, terus apa sih fungsinya poin digi member ini? Nah, fungsinya poin digi member ini untuk meningkatkan level kalian. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Dan ketika level kalian naik, kalian juga bisa bisa membuka lahan baru untuk memperbesar area rumah kalian. Jadi rumah kalian itu yang rumah-rumah subsidi gitu ya. Jadi lahannya tuh nggak cuma sebiji doang, kagak sebiji, tapi udah bisa dilegain gitu ya. Jadi ketika kalian tetap mau di rumah subsidi, seenggaknya rumah subsidi kalian nggak sekecil itu biji ya, udah rada gede ya. Nah, terus juga kalian bisa dapetin item kayak ini, kayak jendela buat yang suka ini ngebikin rumah sendiri ya. Terus juga ada item wastafel gini yang bisa kalian bikin. Tuh, banyak sekali fitur-fitur yang terbuka ketika kalian naik level ya. Nah, terus juga di sini kalau misalnya kan bisa, misalnya kalian, bukan misalnya, tapi ketika kalian sekarang lagi berpikir kenapa di aku bisa musim panas tapi ininya salju, di sini ada pengaturannya ya biji ya. Jadi kalian bisa matiin fitur wilayah saljunya. Caranya gimana? Kalian pencet jam tangan di ujung, kalian pencet settingnya, terus kalian bisa pencet ke grafik. Dari grafik kalian scroll ke bawah. Oh, tidak ada, salah berarti ya. Berarti kita pindah ke gameplay kalau nggak salah ya. Aduh, aku lupa waktu itu nemunya di mana. Coba ya. Aduh, di kamera mungkin tidak ada. Ke home settings. Oh iya, ada home settings. Oh, nanti dulu deh, jangan dulu ke snow gitu ya. Nah, di sini di home settings kalian itu bisa menyeting siapa aja yang bisa masuk rumah kalian, siapa aja yang bisa ngebuka pintu rumah kalian. Apalagi buat kalian yang lagi ngebangun rumah sekarang, terus ada orang yang anomali masuk ke dalam tanpa permisi, tanpa izin gitu ya. Pasti kesel dong ya, takut kayak idenya kejiplak atau bagaimana. Nah, kalian bisa ngidupin fitur open door untuk diri kalian sendiri dan juga biar makanan kalian gak dimakan sama orang. Fitur makannya buat diri sendiri ya sayangnya. Tuh, bisa kalian lihat tuh, lihat kan? Nah, terus juga di sini aku masih nyari di mana dia ya. Aku lupa dia di mana. Setauku dia ada di grafik ya, biji ya. Aduh. Oh, nah, ini dia, bener kan kata aku di grafik. Nah, di sini ada snow effect. Bisa kalian offin, bisa kalian onin, dan aku lebih suka no salju ya, karena jujur kalau misalnya salju gini nyelesain misi ngetracknya rada gak kelihatan tuh si kunang-kunangnya ya. Jadi lebih enak tanpa salju. Jadi kita matiin dulu si saljunya ini. Ingat ada di grafik ya kalau untuk matiin salju ya. Kita matiin dulu saljunya. Oh, nah udah dimatiin saljunya seperti ini. Dan kalian ketika kalian lagi keliling-keliling, nah, bubble kayak gitu jangan lupa kalian loncatin, harus kalian dapetin. Mau bubble-nya bentuk hadiah, bentuk duit, bentuk baju, dapetin. Karena itu item-itemnya pasti lucu. Apalagi item kamar mandi itu gak dijual di Bobs. Kalau misal kalian gak tahu Bobs itu siapa, Bobs itu adalah penjual furnitur di Heartopia ini sayangnya. Tuh, dia ngejual furnitur. Tapi kalau misal untuk furnitur kamar mandi, Bob itu gak ngejual guys. Jadi kalian harus mendapatkan dari bubble-bubble itu, setahu aku ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Bob ngejual gitu ya udah kalian beli aja di Bob biji ya.
Nah, terus juga ketika kalian lagi keliling-keliling untuk mencari, contoh lah, misal kalian lagi cari blueberry, terus tiba-tiba pas kalian lagi nyari blueberry, kalian nemuin jamur. Jamurnya tuh mau jamur kayak gini nih contohnya. Mau jamur kayak gini, salah. Mau jamur kayak ini jeng-jeng. Itu kalian kasih penanda, sayang ya. Cara ngasih tandanya gimana? Nih, cara kasih tandanya contoh seperti ini. Ini kan yang kuning segitiga ini tempat kalian lagi berada di mana. Kalian pencet lama saja ya, tuh sampai akhirnya keluar seperti ini. Dan habis itu ya udah kalian tambahin aja marknya mau kayak gimana, misal mark burung terus warna kuning, save, dan jeng jeng, sudah jadi. Jadi ketika kalian mau cari, oh aku waktu itu nemu jamur loh, tapi jamurnya di mana gitu, oh udah ditandain, kalian pencet aja marknya. Nah seperti ini nih tuh, pencet aja marknya, track nun, terus kalian nanti dikasih tahu deh lokasi jamurnya di mana. Jadi kalian gak usah keliling-keliling susah-susah nyari jamur bagaimana ya, gak usah. Dan juga saran aku ketika kalian baru main, bentar kita matiin dulu track ininya. Ketika kalian baru main, kalian itu pasti udah langsung disuruh bikin kompor, ya kan? Udah langsung disuruh bikin kompor. Nah ketika udah disuruh bikin kompor gitu, aku rekomendasiin kalian untuk mendatengin Massimo. Massimo tuh yang mana sih ya? Nih Massimo yang ini sayang ya. Nah ini adalah Massimo. Massimo ini koki yang nanti bakal ngasih resep makanan ke kalian dan tutor masaknya juga. Dan untuk tutor masaknya sih gampang ya. Nih seperti ini. Dan ketika kalian udah dapet resep dari Massimo, kalian tinggal masak aja. Masak apa kak? Masak curut atau enggak masak cumi balado, jengkol balado, boleh. Suka diajar. Nah nanti awal-awal kalau misal kalian masih baru-baru ngebuka hobi masak, kalian itu bakal dikasih resep bikin salad sama bikin selai. Nah selainya menurut aku dari masakan dari salad sama selai itu udah paling gampang, karena salad sendiri itu dari tomat. Kalian juga awal-awal pasti udah disuruh nanam tomat sama kentang ya. Terus juga bisa kalian pakai sih tanamannya itu buat dimasakin. Nah seperti ini. Nah ini kan ada selai, kalian cukup ini aja. Ini udah penuh semua, udah penuh, harus dipastikan penuh segini ya, sejajar gini ya. Kalian start cooking. Setelah itu ya udah kalian masak saja, masaknya gampang. Terus untuk yang salad kayak gimana? Pencet resep saladnya, terus kalian start cooking ya sayangnya. Tuh seperti ini. Nah kalau ada logo seperti ini kalian pencet ya, biar masakan kalian gak gosong. Lah kok emang masakannya bisa gosong? Ya bisa lah, namanya juga masak, masa gak ada masakan yang gosong nih. Masakan gosong tuh nanti bentukannya seperti ini ya, biji ya. Tuh dia nanti seperti itu dan boom, dia mengeluarkan asap hitam ya. Nah di sini kita pencet, oke, sudah selesai masak. Masakan kalian bisa kelihatan di sini. Tuh, bisa kalian lihat tuh. Ini salad yang jadi secara sempurna. Ini salad yang ini terkena lahar panas, emosi membara dari dunia. Jadi seperti ini menghitam dia ya. Terus ini adalah selai yang tadi kita masak, bisa kita jual, bisa kita makan. Nih, dimakan. Nyam 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 nyam. Tuh, dimakan sama dia. Terus juga kenapa aku merekomendasikan kalian untuk meningkatkan masak, karena jujur kalau misalnya kalian masak itu banyak banget nanti resep-resep yang bakal kalian dapatkan. Dan ketika kalian itu garden, kalian bisa mendapatkan banyak tanaman, gak cuma tomat kentang padi, tomat kentang padi ya, ada upgradean dikit, ada nanas, terus juga ada apa namanya, engkol ya, yang hijau ini engkol bukan sih, ya Allah biji ini nih. Nah yang hijau ini apa nih namanya, green ya, kita bilangnya ini kol saja ya. Tuh, jadi kalian gak cuman tomat kentang, tapi ada tanaman lain. Emangnya di hobi yang lain kagak ada? Kak, ada sih, ada. Dari mancing kalian bisa dapetin kura-kura atau ikan-ikan lucu lain. Dari nangkap serangga kalian bisa mendapatkan kupu-kupu yang cantik. Dari foto-foto kalian bisa mendapatkan momen burung yang langka gitu ya. Dan semuanya bisa dijual, tapi menurut aku yang lebih menguntungkan nilai jualnya itu ada di cooking sama di garden sayangnya. Kalian mau tur rumah aku sebelum penutupan ya, ini dia tur rumah aku. Di sini ada bagian dapur seperti ini ya. Tuh lihat, ini bagian ruang makan. Dan di sini karpetnya rada salah ya, karpetnya karpet telur ceplok. Nah ini ada lemari piring nggak tahu kenapa bisa ada 2 biji gitu, nggak pernah ngerti deh. Dan sini ada ruang tamunya. Kenapa ruang tamunya sempit? Lagian mainnya sendiri biji, gak apa-apa dong ruang tamunya sempit. Oke,
kita pindah ke lantai atas, dan kebetulan ini rumahnya aku bikin sendiri ya, jadi mohon maaf rada acak-acakan ini. Untuk kasur masih seperti ini ya. Oh iya, sama ini, sama di toko baju. Di toko baju itu ada yang megang toko baju itu ada di ini, di Dorothy apa Dorote ya, Dorothy. Nah, Dorothy ini tuh toko, dia tuh ngejual baju, dan bajunya ini tuh di riset setiap hari, sama kayak riset misi harian ya, jam 6. Dan untuk toko furniturnya si Bob itu tuh kayaknya seminggu sekali atau beberapa, iya seminggu sekali kalau nggak salah ya, waktu di final test seminggu sekali itu di itunya. Dan di sini ada kamar mandi tuh. Nah, aku bilang peralatan kamar mandi gak ada di Bob. Jujur ini peralatan kamar mandi kayak gini aku dapetin itu dari Bubble. Dari Bubble sayang, dari Bubble. Kalian jalan-jalan ketemu Bubble, loncatin dapet Bubble nih. Item-item lucu seperti ini. Terus juga kalian belanja tuh jangan keseringan di Bob, di Kaci, terus juga di Dorothy gitu ya. Kalian pindah lah belanjanya, pencet ujung keranjang gini tuh. Terus kalian pencet ini, di sini ada membership buat kalian yang mau top up game ini. Terus juga di sini. Nah, kalian pasti tahu kan lope biru ini, kalian pasti mikir ini lope biru tuh fungsinya buat apa sih, belanjanya di mana? Nah, belanjanya di sini. Kalian bisa dapetin baju tuh, bajunya tuh baju-baju lucu yang gak dijual di Dorothy ya. Karena Dorothy itu ngejual baju sehari-hari. Nah, terus juga bukan cuma sekedar baju, kalian bisa dapetin helm, terus juga ada ada baju lucu yang lain seperti gini ya, setelannya tuh lucu sekali bukan? Terus bukan sekedar baju, tapi juga ada furnitur seperti ada boneka, terus juga ada ini apa? Ini mungkin pajangan ya, ada pajangan, terus ada bunga pajang, terus ada ini apa namanya? Penghalang. Bukan. Apa namanya? Ininya begitulah, ada beginian, terus ada air mancur yang bisa kalian simpan di ini, di taman kalian, buat kalian yang udah bikin taman gitu ya. Tuh, masih banyak barang-barang lucunya. Dan untuk star pointnya, star ini, bintang yang tadi, itu bisa kalian tukerin di Bobs. Tapi Bobsnya tuh bukan Bobs yang furnitur yang di ini ya, bukan furnitur yang dipajang sama dia, melainkan kita pencet Bobsnya. Nah, nanti Bobs tuh punya spesial furnitur. Spesial furnitur dia tuh contohnya seperti ini nih. Bentar, kita turunnya lewat sini, kelamaan lewat situ ya. Nah, spesial furniturnya tuh bunga yang ini. Nah, bunga ini tuh harus pakai star ini, bintang ini. Kalau misalnya nggak pakai bintang itu bisa nggak kak? Bisa, tapi palingan nanti kembang kalian rada beda aja bentuknya nih. Ini kembang aku yang lagi di ini nih, lagi ditanam ya. Jadi ya mungkin sedikit informasi dari aku cuma segitu saja, yang mungkin kalian para pemula yang baru main Heartopia, saran aku cuma seperti itu saja, dan fitur-fitur yang aku tahu segitu saja. Jadi kamsahamnida, arigato hatur nuhun, thank you, see you, bye bye.